siapa yang sedang LDR. Nah kalau saya sedang LDR ya. Dan LDR, cinta LDR itu sangat ribet, sangat rumit, banyak godaannya. Kalau kita nggak bisa menjaga sebuah komitmen, itu akan hancur. Kita terlalu posesif, kita terlalu sensitif, kita terlalu percaya omongan orang, itu akan merusak sebuah komitmen. Tapi jangan LDR buta. LDR buta ini kalau LDR buta itu, ini kalau single sama single gitu ya, ini malah bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. LDR buta baru pacaran aja udah minta duit lah, itu udah itu jangan percaya omongan cowok yang seperti itu. Mentang-mentang ceweknya TKW di luar negeri gitu ya, sayang, ini doang, alasannya orang tua saya sakit lah, inilah pinjam duit dulu, nanti sewaktu kamu pulang saya kembalikan. Bullshit, itu semua bullshit. Jangan percaya. Kalau masih LDR pacaran itu jangan sekali-kali mengeluarkan duit. Cewek itu terus enggak, cowok yang baik-baik tidak akan meminta sedikit pun uang dari ceweknya. Good man never ask money from the girl, ya. Good man never ask money from the girl. Cowok yang baik-baik tidak akan meminta atau meminjam uang sedikit sepeser pun dari sang cewek. Kalau baru kenalan LDR, apalagi kenal di medsos, itu baru kenalan aja itu sang cowok, oke lah, pertama rayu-rayuan, terus sang cowok atau sang cewek sama saja ya, tidak berani dengan dalih ini itu, pinjam duit dulu toh nanti kamu jadi istri saya, nanti kamu jadi suami saya. Itu udah warning, itu udah warning yang buruk. Alright, you must know. Jadi soalnya banyak sekali ya, cinta berawal dari media sosial akhirnya ditipu, itu banyak sekali. Itu karena mungkin kurang apa ya, karena memang kurangnya membuka laman-laman penipuan, atau udah cinta mati. Itu makanya dalam Islam itu dilarang cinta mati, dilarang karena Allah itu sebenarnya pencemburu. Apalagi pacaran, baru pacaran aja udah video call, itu udah dosa dan dosa. Makanya pacaran itu dosa dalam Islam. Baru pacaran udah kiss-kissan lewat HP, LDR itu waduh, itu udah parah kalau seperti itu ya. Harus, kalau beda versi dengan misalnya LDR suami istri ini ya. Kalau suami istri ini ada tips-tipsnya tersendiri gitu ya, kita harus tahu pasangan kita lah. Ini kalau suami istri. Nah kalau pacaran itu, ini tips kalau LDR pacaran, jangan pernah meminjamin duit sepeser pun ke cowok. Itu kalau jadi cewek ya, kita harus cerdas, karena kita nggak tahu dia itu siapa, dia orang mana, dia kerjaannya apa. Sedangkan aja tahu di medsos. Bukan cowok kalau nggak pandai merayu. Terus kita juga sesibuk apapun, kita harus bisa meluangkan waktu untuk video call, untuk telepon. Dan kalau misalnya telepon cowoknya, kalian juga pasti LDR itu tahu jam-jam ya, pasti kan sudah sering ngomong-ngomongan, kalau telepon saya jangan jam segini, jangan waktu ini, karena saya lagi sibuk, saya juga lagi sibuk. Nah pasti punya quality time, walaupun itu mungkin hanya untuk video call gitu ya. Dan udah ngasih tahu semua jadwal-jadwalnya. Maksudnya kalau LDR kuliah, LDR kayak kerja ya, LDR itu apapun gitu, kita pasti kalau sesama pasangan itu tahu pasangan saya kalau jam segini lagi ini begini gitu kan, dan nggak boleh diganggu. Kita juga harus pengertian dalam hal itu. Kalau misalnya cowok saya hari ini libur, kok di telepon nggak ada ya, kamu berpikir positif aja. Mungkin dia kecapean lembur, mungkin dia kecapean kerja, makanya dia mungkin lagi istirahat. Nanti tunggu, jangan langsung SMS banyak marah-marah. Kenapa sih kamu di telepon? Nah, kasih kesempatan dulu, relax dulu. Misalnya jangan terlalu ambisius gitu ya, maksudnya terlalu sensitif. Nggak SMS nggak dibalas langsung emosi
emosi, langsung gila, langsung marah-marah, itu hal yang salah. Kita harus mengetahui situasi dan kondisi juga, harus toleransi juga. Maksudnya ini kalau suami istri ya, bahkan kalau ini juga diterapkan dalam orang masih berpacaran pun juga harus tahu ya, harus bisa memahami ketika teleponmu atau chatmu nggak dibalas, kamu harus ngerti, oh mungkin dia lagi sibuk, mungkin nanti setelah sibuk dia akan mengabari saya. Nah jadi timbul ketenangan gitu. Dan selain komitmen, kesetiaan, juga harus apa ya, toleransi. Oh mungkin dia sibuk, dia toh nanti dia kalau udah selesai dia pasti akan menghubungi saya gitu. Jangan emosian, jangan segala sesuatunya nanti diselesaikan. Hari ini ada masalah, kamu begini diri, aku begini diri, oh terus off, teleponnya dimatikan gitu. Wah jangan harus di on, harus berani ngomong, berani jujur, berani terus terang gitu ya. Nah itu namanya komitmen. Jangan terlalu sensitif, posesif banget. Kalau LDR itu emang hubungan yang hebat, maksudnya selama kamu bisa menjaga dalam kurun waktu LDR itu berarti kamu hebat, sangat hebat. Karena LDR itu banyak sekali godaannya, juga misalnya yang lainnya dating, yang lainnya kumpul bersama, LDR bisa apa, gitu kan mikirnya ke situ juga. Nah ini semoga bermanfaat ya, karena kalau LDR selain kalau nggak berkomitmen, apalagi kalau masih single itu pacaran itu, kalau nggak kuat godaan juga akan selingkuh juga. Nah itu bahayanya, kalau berarti kamu selingkuh, kamu mengkhianati sebuah komitmen. Nah kalau menurut saya misalnya, oh ya ada yang lebih dari cowok saya, itu kalau saya pikirnya saya tuh malas ya, karena saya tipe setia ya. Malas kan harus mengawali hal yang baru, nanti banyak aturan, nanti pacar yang baru ini itu ya, itu sangat malas, sangat ribet, sangat malas. Nah kalau prinsip orang setia kan juga baik-baik aja, tetap selalu berdoa, selesaikan masalah secara baik-baik dengan video call atau dengan SMS, dan harus mengerti waktu-waktu pasangan Anda. Udah tahu pasangan Anda lagi sibuk banget, lagi di samping bos, lagi kerja sama bosnya, kamu telepon ya enggak, itu ya enggak mungkin dijawab kan. Kamu SMS banyak-banyak, nggak mungkin dibalas kan, pasti. Apalagi seorang bos kan juga nggak suka melihat pegawainya tuh selalu main HP, selalu video call dengan kekasihnya, itu kan sangat nggak suka sekali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah kali ini bicara tips LDR. Ini LDR suami istri ya, LDR suami istri biar tetap awet, dan maksudnya nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau LDR suami istri itu tuh bisa rentan gitu ya, bisa rentan marah-marahan terus pasti, apalagi misalnya. Dan salah satu yang utama itu kan teleponan, video call gitu, telepon. Nah makanya inilah tips-tips untuk mengimbangi biar kita itu tidak renggang, biar kita selalu harmonis walaupun LDR gitu ya, long distance relationship gitu. Sebenarnya itu sangat mudah ya, memang LDR itu godaannya sangat banyak sekali ya. Misalnya lagi kangen atau telepon gitu ya, telepon itu kayak kadang saya telepon suami saya itu di mana, nggak diangkat gitu kan. Jadi kalau cewek itu pikirannya langsung meledak, ini kemana, takutnya nanti gini, takutnya sedang sama cewek lain gitu kan ya pasti ada kayak gitu. Nah misalnya yang salah satunya juga satu komitmen ya, komitmen itu yang penting, dan juga komunikasi jelas. Dan ketika selesaikan masalah sekarang juga, maksudnya gini ya, komitmen. Ingat waktu dulu pas saya ingat, saya kesini tujuannya ini, kamu di sini juga begini, jadi jangan yang aneh-aneh gitu ya. Terus misalnya hari ini ada masalah gitu ya, selesaikan sekarang ini juga. Maksudnya misalnya ada masalah keluarga, maksudnya anaknya kenapa atau apa,
udah berani menodai itu kan kan tanda-tanda itu udah gini ya, atau karena ditinggal terus seperti ini. Kalau sudah komitmen itu udah itu udah susah untuk selingkuh gitu, itu yang nggak tahu sih kalau lainnya. Kalau saya sendiri ya ya nggak, manusia tuh nggak ada yang sempurna namanya, tapi karena udah komitmen tujuan saya ke sini untuk ini, jadi ya tetap setia. Kalau misalnya kamu selingkuh ya, terus ingin mengawali lembaran baru, rasa-rasanya kamu gimana?